Halo semuanya, balik lagi nih. Langsung aja yuk, hari ini kita bakal ngebedah sebuah dokumen yang lumayan menarik. Ini adalah laporan resmi soal kegiatan reses legislatif yang baru aja diadain di Desa Ciangsana. Ingat ya, fokus kita hari ini murni ke data dan teks sumbernya. Kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya kejadian di lapangan, program apa aja yang jalan, dan gimana laporan ini menceritakan semuanya ke kita. Oke, kita mulai dari fakta-fakta dasarnya dulu ya. Catat nih, kejadiannya hari Kamis, 7 Mei 2026. Lokasi spesifiknya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, cara ini tuh bagian resmi dari reses masa sidang kedua tahun 2026-2027. Terus, siapa pejabat yang turun langsung? Beliau adalah Wakil Ketua Komisi IDPR RI, Bapak H. Anton Soekartono Surato. Jadi kerangka acaranya ini bukan sekedar jalan-jalan santai teman-teman. Ini platform formal banget buat seorang wakil rakyat turun gunung dan dengerin langsung apa sih aspirasi warga di dapilnya. Tapi, coba deh perhatiin. Ada satu frasa di laporan resmi ini yang langsung bikin saya mikir. Merajut kembali rajutan kebersamaan. Menarik kan? Biasanya kan dokumen birokrasi itu bahasanya kaku, kering, ya gitu deh. Tapi laporan yang satu ini justru milih gaya bahasa yang lumayan puitis. Dan ini beneran kita kutip langsung dari teks aslinya loh. Laporan ini tuh seakan pengen nunjukin kalau pertemuan ini momen krusial banget buat ngehancurin tembok pembatas antara wakil rakyat sama warganya. Intinya, dokumen ini secara eksplisit nekenin kalau reses ini bukan cuma ritus politik doang, tapi beneran murni buat dengerin suara warga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Inisiatif internet untuk warga. Perluasan akses digital. Di bagian ini, laporan tersebut ngasih julukan yang lagi-lagi agak puitis buat program internet gratis mereka, yaitu Lentera Modern. Wah, ini bukan cuma sekedar kiasan asal bunyi loh. Metafora ini nandain adanya dorongan gede-gedean buat memodernisasi akses informasi di desa itu. Jadi berdasarkan laporan ini, internet gak cuma dipandang sebagai kumpulan kabel atau sinyal aja, tapi beneran diibaratkan kayak lampu penerang yang ngebantu memerdekakan warga desa Ciangsana dari keterbatasan akses informasi di era serba digital ini. Dan poin krusialnya ada di angka ini, 7. Yap, inisiatif Lentera Modern ini bukan cuma sekedar instalasi simbolis yang dipajang di balai desa, tapi benar-benar disebar strategis ke 7 titik berbeda di seluruh kawasan desa. Menurut saya, ini nunjukin kalau ada penentuan prioritas yang super jelas. Tujuannya simple, buat mastiin jangkauan akses yang lebih luas bagi warganya. Mari kita bedah lebih detail gimana sih pemetaannya. Kalian bisa lihat di sini, Dusun 10 yang mencakup wilayah RW 1 dan 02 dapat porsi paling gede, yaitu 2 titik internet. Terus, sisa 5 titik lainnya itu dibagiin rata ke dusun-dusun lain. Ada Dusun 02, Dusun 04, Dusun 05, Dusun 06, dan terakhir Dusun 08. Masing-masing mewakili RW yang beda-beda dan dapat jatah 1 titik. Kelihatan banget kan strategi yang dicatat di laporan ini? Mereka pengen mastiin pemerataan akses ke berbagai rukun warga, nggak cuma numpuk dan terpusat di satu area doang. Lanjut ke bagian kedua, bantuan sosial dan harapan, inisiatif kesejahteraan masyarakat. Ternyata agendanya nggak cuma fokus bangun infrastruktur digital buat masa depan teman-teman. Kebutuhan warga saat ini juga tetap diurusin. Dokumen ini nyatat adanya pembagian bantuan sosial langsung berupa santunan. Bantuan ini dikasih ke anak-anak yatim sama para janda yang emang butuh bantuan di sekitaran desa Ciangsana. Pendekatan ini ibaratnya jadi pelengkap yang pas banget. Di satu sisi ngedorong kemajuan teknologi, tapi di sisi lain sentuhan sosial kemanusiaannya tetap kerasa banget secara nyata buat ngebantu mereka yang paling rentan. Nah, hal ini bawa kita ke filosofi utama dari acara reses ini, yaitu sinergi. Di dokumen ini ditegasin banget kalau kemajuan sejati suatu daerah itu ujung-ujungnya harus bermula dari komunikasi yang setara antara wakil rakyat dan warganya. Reses ini digambarin sebagai ruang perjumpaan yang hangat banget. Sebuah wadah di mana setiap bait harapan dan usulan dari masyarakat bisa ditampung secara jujur dan transparan. Buat nyambungin benang merah antara program digital sama sosial tadi, laporan ini masukin satu kutipan langsung dari Bapak Anton Surato. Beliau mendefinisikan inisiatif ini kayak gini. Internet gratis ini bukan sekedar jaringan tanpa kabel, melainkan jembatan ilmu, ruang komunikasi, dan pintu gerbang ekonomi yang kami buka lebar untuk masa depan Ciangsana. Wah, kutipan ini menurut saya penting banget, karena ini nunjukin kalau tujuan akhir dari proyek infrastruktur tersebut bukanlah sekedar konektivitas fisik aja, melainkan pemberdayaan ekonomi dan perluasan wawasan pengetahuan buat masyarakat akar rumput.
Sebelum kita selesai rangkuman laporan ini, penting banget buat nyatet siapa sih di balik penyusunan dokumen ini. Laporan ini ditulis sama kelompok relawannya yang dikenal dengan nama SAS atau Sadulur Anton Surato, yang dalam bahasa daerah berarti sahabat, saudara, dan relawan. Laporan yang mereka bikin ini benar-benar terstruktur dan jelas banget nyorotin pendekatan ganda dalam reses ini. Di satu sisi ada perluasan akses digital buat nyiapin masa depan, tapi di sisi lain ada juga jangkauan sosial langsung buat ngebantu masyarakat yang rentan saat ini. Setelah ngebongkar laporan ini, jujur aja ini bikin kita jadi mikir lumayan jauh ke depan. Mengintegrasikan akses digital sampai ke level desa itu kan langkah awal yang berani banget ya. Tapi pertanyaan terbesarnya buat kita semua, kira-kira gimana sih infrastruktur digital lokal yang baru ini bakal bener-bener ngebentuk ulang dan ngedorong perekonomian akar rumput di desa Ciangsana dalam beberapa tahun ke depan? Apa ini bakal memicu lahirnya usaha-usaha kecil baru? Atau justru malah ngebantu mempercepat pemerataan pendidikan? Wah, ini sih dinamika sosial yang wajib banget kita ikutin terus perkembangannya. Keren. Oke, makasih banyak udah gabung di Bedah Dokumen kali ini. Sampai jumpa!